ada hantu di ruang bawah tanahnya. Dan Lisa juga mengkonfirmasi bahwa dia juga pernah bertemu dengan hantu yang sama. Hey you, what's up guys? I'm Yuso Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengalaman ataupun kejadian horor yang dialami oleh idol K-pop. Penasaran seperti apa? Wait a minute, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Di list yang pertama, ada cerita tentang hantu bocil JYP Entertainment. Para JYP-san itu mungkin pernah mendengar ya cerita yang diceritakan oleh Jokwon. Jadi untuk Jokwon, dia itu pernah menceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan gedung tua JYP yang memiliki hantu terkenal berkeliaran di sekitar tangga. Kisah seram ini turun dari generasi pertama artis JYP yang pernah bertemu dengan hantu ini, termasuk salah satunya adalah Rain. Bocah hantu itu berkeliaran di sekitar tangga ruang bawah tanah yang diketahui sering membuat orang tersandung dan juga jatuh. Dan dalam satu insiden yang mengerikan, Jokwon itu terjatuh dengan sangat parah sehingga Sunmi harus memanggil ambulan untuknya. Dan tidak hanya itu saja, ada juga seorang trainee yang melihat hantu memasuki gedung perusahaan dan dia sedang menatap tangga dan juga cekikikan. Wow, so creepy. Jokwon juga rupanya bertanya apa yang dia tertawakan dan dia berkata bahwa dia melihat seorang anak kecil dengan kaki terentang di tepi tangga. Ia juga mengingatkan bahwa lokasi bangunan itu dulunya adalah kuburan. Serem banget sih cerita hantu bocilnya JYP Entertainment. Dan kita akan masuk ke story yang kedua. Ini ada hantu dari SM Entertainment. Kisah hantu SM Entertainment itu dimulai ketika Sunny pernah mengatakan dalam sebuah program sekitar tahun 2012 bahwa SM memiliki hantu yang memakai overall tapi tidak terlalu banyak membahasnya. Kemudian Johnny dan Jaehyun juga menceritakan bahwa suatu saat Johnny dan Taeyong sedang berlatih di ruang bawah tanah ketika mereka tiba-tiba mendengar suara botol air yang bocor. Ketika mereka berbalik, mereka melihat botol air itu tertutup. Dan saat itulah Johnny dan Jaehyun mengatakan bahwa SM memiliki sejarah panjang rumor bahwa ada hantu di ruang bawah tanahnya. Dikatakan bahwa ketika peserta pelatihan diajari koreografi baru, mereka terkadang bertemu dengan sosok hantu tersebut. Apalagi di saat mereka berlatih hingga larut malam, mereka juga mendengar suara langkah kaki berjalan meskipun di sana itu tidak ada orang. Wow, so creepy. Tapi guys, tampaknya kalau kalian bertemu dengan hantu SM, maka kalian tuh akan mendapatkan something yang bagus. Jaehyun di sini berkata, jika saat latihan mereka melihat hantu, pasti lagunya akan menjadi sukses. Wow, jadi pengen ketemu sama hantunya ya. Dan kita akan masuk ke story yang ketiga, ada hantu di ruang latihannya YG Entertainment. YG tampaknya menjadi perusahaan yang pandai menyimpan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Bahkan cerita hantu mereka juga jarang terungkap. Namun, pada tahun 2016, ketika Blackpink mempromosikan Playing with Fire dan juga Stay, Jisoo menceritakan bahwa dia memiliki banyak pertemuan dengan hantu. Dia ingat melihat hantu di ruang latihan dan juga asrama YG. Dan Lisa juga mengkonfirmasi bahwa dia juga pernah bertemu dengan hantu yang sama. Wow. Next, kita ke story berikutnya, ada hantu Minji dari RBW. Tampaknya guys, hantu RBW sedang bekerja keras untuk menampakkan diri mereka, dikarenakan Mamamoo dan juga One Us itu telah melihat mereka sebelumnya. Apalagi hantu yang gentayangan di kamar mandi yang suka bermain lampu ini disebut-sebut oleh anggota One Us. Hantu yang sering disebut dengan nama Minji itu telah terdengar di ruang rekaman ketika suara ledakan tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ketika produser meninggalkan ruangan untuk menyelidiki dari mana suara itu berasal, mereka terkejut ketika melihat bahwa semua lampu telah dimatikan dan semua pintu terkunci. Ghost Minji juga tertangkap saat live dari Moonbyul dan juga Solar ketika keduanya berbicara sebuah suara aneh yang tiba-tiba menyela. Keduanya pada kali itu bahkan sangat ketakutan. Moonbyul juga berteriak. Dia berkata, "Siapa di sana?" Tapi guys, di sini itu tidak ada yang menjawab. Kira-kira siapa yang ada di sana? Apakah itu adalah hantu Minji? Komen di kolom komentar. Next, kita ke story yang berikutnya, ada hantu dari WM yang tertangkap kamera. Arin dan juga Jihoo dari Oh My Girl sedang menceritakan kisah pertemuan hantu mereka di perusahaan, yakni WM Entertainment. Ketika tiba-tiba kamera bergerak dan juga jatuh. Saat kamera jatuh, ada ketukan di pintu dari luar, meskipun tidak ada balkon. Selain itu, ada juga insiden di mana Sandal dari B1A4 mendengar suara aneh saat merekam. Selain itu, Hyunjin dari ONF juga menemui hantu di agensi tersebut.
Wow, so creepy banget ya hantu dari WM Entertainment. Dan kita akan lanjut ke story yang berikutnya, ada story dari hantu Secret Number. Grup Secret Number juga pernah mengalami kejadian horor saat mempersiapkan album comeback God Dead Boom. Peristiwa horor itu diceritakan Secret Number saat menjadi bintang tamu di siaran radio KBS K-pop eksklusif. Lia Secret Number mengatakan bahwa dirinya melihat lift naik turun sendiri tanpa ada orang di dalamnya. Adapun untuk dia mengatakan pada kala itu, kalau ada hantu di studio rekaman, maka katanya lagu itu akan sukses. Jadi kita ngomongin itu. Sayangnya nggak ada hantu di studio rekaman. Tapi ada perasaannya ketika kami lagi latihan. Kami lihat liftnya itu naik turun. Tiba-tiba liftnya itu berhenti di B1 dan pintunya juga terbuka. Tapi nggak ada siapapun di lift tersebut. Ya meskipun kejadian tersebut ya sangat-sangat menakutkan, Lia di sini mengambil sisi positifnya. Lia yakin bahwa insiden itu juga akan membawa kesuksesan bagi single comeback mereka. Dan kita akan masuk ke story yang terakhir, ada story dari hantu SBS. Jadi guys, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada sebuah video yang viral dari ITZY. Jadi pada kala itu, ITZY melakukan challenge untuk dance yang sneakers. Dan saat melakukan dance dengan sneaker, ada something yang terjadi dengan Yeji. Yeji itu seperti tersandung. Namun, yang menjadi aneh di sini adalah ketika Yeji itu melihat ke belakang, seolah-olah Yeji ini merasakan ada yang aneh. Jadi, Yeji itu seperti bukan tersandung sendiri, tapi ada yang mendorongnya. Namun, kalau kita perhatikan videonya dengan seksama, tidak ada kok yang mendorong Yeji, baik yang di belakangnya itu nggak ada sama sekali. Bahkan Yuna juga terkejut melihat Yeji yang tiba-tiba seperti itu. Dan banyak yang berspekulasi bahwa Yeji telah didorong oleh hantu SBS. Apakah kalian tahu bagaimana cerita dari hantu SBS? Belum tahu? Mari kita bahas bagaimana cerita dari hantu SBS. Sebelumnya, produser acara reality show SBS Running Man pernah menceritakan kisah hantu gentayangan yang menjadi penunggu gedung SBS dalam episode ke-477. Menurut Chong Chul-min, cerita hantu itu legendaris dan seringkali diceritakan. Ada hantu Klik-Klak dan juga hantu batuk yang menjadi pengganggu gedung stasiun televisi tersebut. Dikisahkan dahulu kala, ada seorang produser dan asisten sutradara yang membuat proposal acara hits yang dijamin mendapatkan rating tinggi 40%. Namun, ada produser dan penulis lain yang merasa iri terhadap keberhasilan mereka. Keduanya berhasil menghilangkan pesaing mereka dalam satu malam. Dan setelah mereka, tanda kutip menghilang, seringkali terdengar suara klik-klak dan juga batuk setiap malamnya di gedung SBS. Disebutkan bahwa kedua hantu tersebut itu berkeliaran untuk mencari proposal yang sudah dicuri. Well guys, sekian aja untuk hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana story-story hantu yang menyeramkan dari para idol K-pop. Dan dari beberapa cerita yang sudah kita bahas, mana menurut kalian yang paling menyeramkan? Nanti langsung saya komen di kolom komentar. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. K pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.